Chicago, 17 Agustus 2025. Malam itu, panggung UFC 319 siap menyala. Sorotan lampu memantul ke kanvas oktagon, ribuan penonton berdiri menunggu, dan di salah satu duel utama, dua nama besar siap saling hantam di kelas flyweight. Tim Elliott, sang veteran yang kembali dari ketiadaan hampir 2 tahun, akan berhadapan dengan Kai Asakura, mantan Raja Rizin yang datang membawa dendam dari debut pahitnya di UFC. Elliott masuk ke arena dengan wajah yang menyimpan ribuan ronde pengalaman. Usianya 38 tahun, tapi sorot matanya masih sama seperti saat pertama kali menembus oktagon lebih dari 1 dekade lalu. Gaya bertarungnya unik, sedikit liar, penuh improvisasi, seperti tarian yang tidak pernah bisa ditebak. Dia adalah grappler sejati, dengan kemampuan scramble yang bisa bikin lawan kehilangan arah. Bagi Elliott, setiap pertarungan adalah teka-teki, dan dia selalu membawa banyak cara untuk menyelesaikannya. Namun, waktu adalah lawan yang tak terlihat. Usia memakan kecepatan refleks, dan 20 bulan absen membuatnya rentan terhadap ring rust. Pukulan Elliott jarang menjadi pemutus nyawa, dan melawan lawan yang eksplosif, dia harus memastikan dirinya tidak terseret ke dalam ritme yang bukan miliknya. Tapi jangan salah, sekali Elliott berhasil membawa lawan ke tanah, dia bisa mengubah pertarungan menjadi medan yang hanya dia yang tahu jalannya. Di sisi lain, Asakura memasuki oktagon dengan energi yang kontras, muda, cepat, dan penuh ledakan. Dia bukan hanya petarung, dia adalah penyerang yang datang untuk mengakhiri. Tangan cepat, kaki ringan, dan insting pembunuh yang membuatnya pernah jadi momok di Jepang. Reach lebih panjang memungkinkannya memukul dari jarak aman, dan akurasi pukulannya membuat setiap serangan punya bobot yang nyata. Tapi Asakura datang membawa bekas luka dari masa lalu. Debutnya di UFC berakhir di bawah kuncian lawan, momen yang membongkar kelemahan paling nyata dalam permainannya, grappling dan pertahanan takedown. Dia tahu Elliott akan mencoba memanfaatkan celah itu. Satu takedown bersih bisa mengubah segalanya, dan jika dia tidak bisa bangkit cepat, ronde bisa habis di bawah tubuh sang veteran. Duel ini adalah pertemuan gaya yang saling bertolak belakang. Elliott ingin mengotori permainan, menyeret Asakura ke bawah, memeluk, mengunci, dan mencuri waktu. Asakura ingin pertarungan tetap tegak, memaksa Elliott masuk ke wilayahnya, di mana setiap serangan adalah potensi akhir. Pertarungan ini bukan sekadar soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa memaksakan kehendaknya. Elliott bertarung untuk membuktikan bahwa umur dan waktu hanyalah angka. Asakura bertarung untuk membuktikan bahwa debut buruk hanyalah batu loncatan. Jared The Killa Gorilla Cannonier, petarung yang telah menjelajahi 3 kelas berat berbeda di UFC, membawa badan padat penuh otot dan tatapan yang seperti batu granit. Lawannya, Michael Venom Page, sosok flamboyan, penuh percaya diri, dengan gerakan yang lebih mirip penari capoeira ketimbang petarung MMA. Cannonier adalah veteran perang. Dia pernah menguji dirinya melawan nama-nama terbesar di middleweight, bahkan menyentuh title shot. Pukulan kanan dan tendangan rendahnya seperti palu godam bisa mengubah arah laga dalam sekejap. Fisiknya luar biasa, daya tahan yang terbukti, kekuatan yang bisa merobek game plan lawan, dan pengalaman yang membuatnya tahu kapan harus sabar dan kapan harus menggila. Tapi tubuh baja juga punya retakan. Usia 41 tahun mulai menuntut harga. Kecepatan tangan dan kaki tak setajam dulu, dan melawan striker yang secepat kilat, Cannonier berisiko menjadi sasaran bergerak. Dia juga tipe fighter yang kadang terlalu mengandalkan kekuatan. Jika gagal mendaratkan pukulan besar di awal, dia bisa terjebak dalam permainan lawan. Di sudut lain, Paige melangkah masuk dengan gaya khasnya, tangan di bawah, kepala sedikit miring, gerakan kaki lincah seperti sedang main game arcade. MVP bukan sekadar nama panggung, dia memang hadir untuk jadi pusat perhatian. Dia datang dari dunia kickboxing dan MMA di Eropa, membawa gaya unik yang menggabungkan akurasi, kecepatan, dan kreativitas liar. Satu serangan lutut terbang atau tendangan dari arah tak terduga bisa langsung mengubah segalanya. Kekuatan Paige ada pada timing. Dia tahu kapan lawan mulai frustrasi, dan disitulah dia menyelipkan serangan yang tak terduga. Kecepatan tangannya membuat kombinasi singkat terasa seperti badai, dan footworknya memungkinkan dia bermain di pinggiran jarak, memaksa lawan mengejar sambil membuka celah. Namun, di balik semua kilau dan gaya, ada risiko besar.
Paik belum banyak diuji di UFC melawan lawan sekelas Cannonier. Ketika terdesak, pertahanan grapplingnya bisa jadi titik rawan dan gaya tangan di bawah membuatnya rentan jika timingnya meleset. Cannonier adalah petarung yang tidak memberi ruang untuk kesalahan seperti itu. Pertarungan ini adalah duel kontras. Cannonier membawa kekuatan mentah dan pengalaman brutal. Paik menawarkan kelincahan, kreativitas, dan pukulan kejutan yang bisa membuat penonton berdiri. Di malam itu, di bawah lampu terang Chicago, yang bertahan bukan hanya soal fisik, tapi soal siapa yang lebih mampu memaksakan gaya bertarungnya. Cannonier tahu satu pukulan bersih bisa menyelesaikan semuanya. Paik juga tahu satu momen ceroboh bisa jadi akhir dari pesta. Dan ketika bel terakhir berbunyi, semua orang tahu mereka baru saja menyaksikan duel di mana seni bela diri dan kekuatan alam saling beradu di atas kanvas. Kali ini yang maju duluan adalah Geoff Hands of Steel Neal, petarung yang namanya udah lama berseliweran di radar pecinta MMA. Wajahnya datar, tatapan tajam, tanpa senyum. Dia tipe orang yang gak banyak gaya, tapi sekali ngeluarin pukulan, lawan bisa langsung mikir 2 kali sebelum maju lagi. Neal itu striker murni, teman-teman. Pukulan kirinya seperti peluru, hook kanan bisa bikin lampu lawan mati seketika. Dia punya kombinasi singkat tapi mematikan, kayak sniper yang gak buang-buang peluru. Ditambah lagi kardionya cukup kuat buat ngejaga pase tinggi selama 3 ronde, bikin dia bisa terus menekan tanpa kasih napas buat lawan. Tapi bukan berarti dia nggak punya celah. Neal terkadang terlalu percaya diri berdiri di depan lawan tanpa banyak gerak kepala. Kalau ketemu striker dengan jangkauan panjang atau timing bagus, dia bisa kena jepret duluan sebelum sempat nyerang. Grapplingnya oke, tapi jelas bukan senjatanya. Dia lebih nyaman kalau pertarungan tetap di posisi berdiri. Di sudut biru, Carlos Prates masuk dengan gaya lebih flamboyan. Petarung asal Brasil ini bawa aura, nggak sabaran buat nunjukin ke semua orang kalau dia bukan sekadar pendatang baru. Dengan tinggi dan jangkauan yang lebih unggul dari Neal, Prates punya kebiasaan ngasih jab salam kenal dari jauh, lalu nyambungin kombinasi panjang yang bikin lawan harus nutup kepala rapat-rapat. Prates itu striker teknikal tapi kreatif. Dia suka banget nyampur jab, low kick, sama pukulan lurus buat ngejaga jarak, sambil sesekali lempar tendangan samping ke badan biar lawan ngos-ngosan. Keunggulan lainnya, dia punya timing counter yang lumayan tajam. Lawan yang asal maju bisa langsung disambut straight keras yang mendarat kayak palu. Tapi masalahnya, Prates kadang kelewat pede sama defense-nya. Dia sering nurunin tangan dan ngandelin gerakan kepala, padahal di depan Neal yang punya Hands of Steel, itu sama aja main petasan di pom bensin. Selain itu, pengalaman dia di level UFC belum sebanyak Neal, dan tekanan mental di panggung sebesar ini kadang bisa bikin kaku. Pertarungan ini jelas bukan soal siapa yang punya teknik lebih indah, tapi siapa yang tahan lebih lama di bawah tekanan. Neal mau buktiin kalau power dan pengalaman masih lebih berbahaya daripada kreativitas anak baru. Prates mau tunjukin kalau panjang tangan dan akurasi bisa bikin Hands of Steel berkarat. Begitu musik keras mulai mengalun, Aaron Pico masuk ke arena dengan langkah mantap. Badannya kekar, matanya fokus, dan vibe-nya nunjukin kalau dia udah siap perang. Pico ini bukan petarung biasa, teman-teman. Dia bawa darah gulat kelas elit yang dicampur sama striking tajam kayak belati. Banyak orang nyebut dia sebagai prospek super sejak awal karier. Dan walau sempat kena badai kekalahan di masa lalu, sekarang dia udah berubah jadi mesin tempur yang lebih matang. Kekuatan utama Pico jelas ada di wrestlingnya. Sekali dia nempel, lawan biasanya udah kayak ditempel magnet, susah lepas. Takedownnya eksplosif, transisinya mulus, dan ground and poundnya bikin lawan gak bisa bernapas. Tapi yang bikin dia makin berbahaya sekarang, dia udah gak cuma ngandelin gulat. Strikingnya udah jauh berkembang, jabnya rapi, hooknya keras, dan kombinasi pukulannya udah bisa bikin striker murni mikir 2 kali. Tapi ya, bukan berarti dia tanpa kelemahan. Pico kadang kelewat agresif, dan kalau nggak hati-hati, dia bisa kena counter keras dari lawan yang sabar. Selain itu, dia masih punya kebiasaan ngedrop tangan setelah nyerang, yang buat striker cepat kayak Lerone Murphy bisa jadi pintu masuk emas. Sekarang masuklah Lerone The Miracle Murphy. Dari namanya aja udah bikin penasaran, tapi prestasinya lebih gila lagi.
Catatan tak terkalahkannya bukan kebetulan. Murphy ini striker licin yang mainnya pintar. Dia suka banget bikin lawan frustasi dengan gerakan kepala, footwork lincah, dan counter yang nyelip manis di antara celah serangan lawan. Murphy unggul di jarak menengah. Dia punya timing jab yang nyebelin, dan kombinasi 2-3 pukulannya sering diakhiri dengan tendangan rendah buat nguras tenaga lawan. Plus, dia punya insting bertahan yang gak semua orang bisa pelajari, bisa baca arah serangan kayak baca buku terbuka. Tapi kelemahannya, Murphy kadang terlalu santai di awal ronde, dan itu bisa dimanfaatin sama petarung agresif kayak Pico buat ngambil momentum cepat. Selain itu, defense grapplingnya memang solid, tapi kalau ketemu gulat sebrutal Pico, dia harus kerja ekstra keras biar nggak terjebak di bawah. Di luar hasil akhir, satu hal jelas, ini tipe pertarungan yang bikin highlight malam itu jadi viral. Pico mau buktiin kalau hype yang dulu sempat luntur udah balik lagi. Murphy mau pastiin julukan The Miracle, bukan cuma nama keren, tapi fakta di atas oktagon. Lampu arena mulai redup, layar gede di atas panggung nunjukin highlight brutal dari dua monster ini. Darah, KO, submission, semuanya. Sorak-sorai pecah dan keluarlah Dricus Steel Nox Du Plessis, si banteng Afrika Selatan yang jalannya kayak nggak peduli dunia lagi kebakaran. Fisiknya solid, napasnya tenang, tatapannya dingin kayak dia baru bangun dari tidur dan langsung siap perang. Du Plessis ini bukan petarung yang main indah kayak penari balet, teman-teman. Dia mainnya keras, barbar, dan kalau udah masuk mode tempur nggak ada tombol pause. Kekuatan utamanya, tekanan tanpa henti. Dia punya pukulan yang beratnya kayak kantong semen, tendangan yang bisa ngeremuk tulang rusuk, dan daya tahan yang bikin lawan frustasi. Fight IQ-nya sering diremehin orang, padahal dia pinter banget baca kelemahan lawan di tengah ronde. Tapi kelemahan Du Plessis juga ada. Kadang napasnya bisa habis kalau pertarungan dipaksa jadi super cepat di awal. Dan meskipun tangguh, defense-nya suka terbuka saat dia lagi nyerang all out. Kalau ketemu petarung dengan speed dan timing maut, ya itu bisa jadi masalah. Nah, sekarang masuklah Khamzat Bors Chimaev, petarung yang vibe-nya udah kayak tokoh villain di film, tapi justru bikin orang penasaran. Dari awal karir UFC, dia datang dengan misi cuma satu, bunuh atau dibunuh. Nggak ada basa-basi. Begitu bel bunyi, dia langsung terbang maju, potong jarak, dan bikin lawan kayak ayam di kandang serigala. Kekuatan Chimaev jelas ada di wrestlingnya yang brutal. Sekali dia nempel, itu udah kayak dilem super, susah banget dilepas. Dia bisa bawa lawan ke matras kayak mainan, lalu ngegiling sampai lawan gak bisa mikir. Tapi jangan salah, tangannya juga keras. Dia pernah bikin striker kelas dunia kaget dengan kekuatan pukulannya yang gak kalah dari pukulan petinju. Kelemahannya, mentalnya kadang terlalu berapi-api. Dia bisa terbakar sendiri kalau lawan gak langsung tumbang. Dan stamina, ya kalau fightnya ketarik sampai di quarters lawan yang punya pace monster kayak Du Plessis, itu bisa jadi ujian berat. Apapun hasil akhirnya, ini bakal jadi salah satu pertarungan yang dibicarain lama, tentang dua petarung yang gak mau mundur, yang masuk oktagon bukan buat aman, tapi buat ninggalin semuanya di sana. Dan pas bel terakhir bunyi, lo bakal sadar, ini bukan sekadar main event UFC 319, ini perang total. Nah, teman-teman, kalian tentunya sudah punya catatan di kantong siapa yang akan menang di antara 5 pertarungan di kartu utama UFC 319 yang akan digelar hari Minggu nanti. Boleh dong lu cantumin jagoan lu di komentar biar gua tahu siapa yang pilihannya tepat dan siapa yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.